Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita. Kembali kita akan melanjutkan pelaksanaan perkuliahan kita, pertemuan yang ke-6. Kemudian pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas topik yakni pemantauan ekosistem dan teknik pengamatan. Sebagai pendahuluan, pemantauan atau monitoring salah satu komponen utama ya di dalam pengelolaan hama terpadu. Hanya saja komponen ini sangat sedikit diadopsi, kemudian sangat sedikit diterapkan oleh petani di lapangan. Berikutnya, kalau kita lihat dari definisi apa itu yang dimaksud dengan pemantauan gitu. Apa yang dimaksud dengan pemantauan? Jadi di sini dikatakan bahwa pemantauan itu adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara berkala pada suatu objek ya di lokasi tertentu, kemudian untuk kepentingan pengambilan keputusan. Jadi kepentingan pengambilan keputusan yang dimaksud di sini adalah penentuan apakah perlu tindakan pengendalian itu dilakukan atau tidak. Bagaimana jika tindakan atau pengamatan itu dilakukan secara insidentil, ya, insidentil atau tidak secara rutin, tidak secara berkala. Kemudian data hasil pengamatan itu tidak kita gunakan untuk dasar dalam mengambil keputusan penetapan perlu atau tidaknya dilakukan pengendalian hama penyakit, maka hal tersebut tidak bisa kita kelompokkan sebagai kegiatan dari pemantauan. Berikutnya, bisa kita lihat hubungan antara aras pengambilan keputusan pengelolaan hama terpadu ini dengan pemantauan gitu. Di mana aras hubungannya tersebut bisa kita lihat pada suatu bagan ya, di mana bagan tersebut terdiri dari yang pertama itu ada ekosistem pertanian, yang kedua itu ada pemantauan, kemudian yang ketiga itu ada analisis ekosistem, kemudian yang keempat itu ada pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu adalah tindakan pengendalian. Kalau kita lihat dari komponen-komponen tersebut, bagaimana hubungannya? Pertama, ekosistem pertanian. Untuk ekosistem pertanian sendiri itu kita ketahui dia itu tidak statis gitu. Tetapi agroekosistem pertanian itu dia itu bersifat dinamis gitu. Ya, dinamis gitu. Dinamis. Di mana dia secara periode di dalam waktu ke waktu itu dia terus mengalami perubahan ya. Perubahan. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di dalam agroekosistem itu secara garis besar itu dia bisa disebabkan oleh faktor dari dalam ekosistem itu sendiri atau faktor dari luar ekosistem. Kemudian agar jadi kita melakukan pengamatan pada agroekosistem tersebut, tujuannya adalah agar sasaran pengelolaan agroekosistem tersebut tercapai, ya tercapai. Kemudian berarti kita membutuhkan informasi-informasi tentang keadaan, ya keadaan, kemudian bagaimana dinamika di ekosistem tersebut. Nah, untuk mengetahui keadaan kemudian dari dinamika dari ekosistem tersebut, maka perlu kita melakukan sebuah tindakan pemantauan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah komponen yang kedua. Pertama tadi adalah ekosistem pertanian. Komponen yang kedua itu adalah pemantauan.
ya, pemantauan. Eh, Kalau untuk pemantauan ini, pertama yang perlu kita lihat siapa yang akan melakukan pemantauan pada agroekosistem ini. Jadi pemantauan pada agroekosistem ini pertama bisa dilakukan oleh POPT, ya, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kemudian pengamatan ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh petani gitu. Hanya saja yang jadi persoalan bahwa tidak semua petani kita itu memiliki kemampuan untuk melakukan pengamatan pada lahan mereka. Nah, makanya petani-petani kita itu dia itu perlu dididik ya untuk ditambah pengetahuannya, ditambah keterampilannya. Maka salah satu upaya untuk menambah pengetahuan kemudian keterampilan dari petani agar mereka bisa melakukan pengamatan di lahan mereka itulah melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu atau SLPHT. Kemudian apa saja lagi? Tadi kan pelaksana ya. Siapa pelaksana pemantauan itu? Yang kedua itu apa saja yang perlu kita amati di lapangan tersebut. Kemudian di sini yang perlu diamati itu secara garis besar itu ada dua. Pertama ada komponen biotik, yang kedua itu ada komponen abiotik. Kemudian untuk komponen biotik dia itu mulai dari keadaan tanaman, kemudian bagaimana populasi hama, kemudian yang ketiga itu jika lahan itu terserang penyakit, kemudian bagaimana populasi musuh alami. Jadi ini komponen biotik pertama yang perlu diamati di lapangan. Bagaimana kondisi tanaman kita? Apakah tanaman kita itu tumbuh optimal? Bagaimana pemupukannya? Apakah dilakukan pemangkasan atau tidak? Gitu. Karena kita ketahui bahwa salah satu prinsip PHT itu adalah budidaya tanaman sehat. Kemudian yang kedua itulah populasi hama. Nah, ini yang paling penting sekali. Jadi pada saat kita melakukan pengamatan di lapangan, maka kita harus melihat bagaimana keadaan populasi hama di lapangan tersebut. Apakah populasinya itu masih di bawah ambang kerusakan atau populasi itu sudah melewati ambang ekonomi. Jika populasinya itu telah melewati ambang ekonomi, berarti kita perlu melakukan sebuah tindakan pengendalian. Bersamaan dengan itu, kita juga harus melakukan pengamatan terhadap komponen biotik, yakni musuh alami. Musuh alami ini nanti akan menentukan apakah kita juga harus perlu melakukan pengendalian atau tidak. Jika kita melihat bahwa kelimpahan populasi musuh alami itu masih tinggi, kemudian kita beranggapan menduga bahwa populasi tersebut bisa menekan populasi hama itu tetap di bawah ambang kerusakannya, berarti kita belum perlu melakukan tindakan pengendalian. Berikutnya, tadi itu adalah komponen biotik yang perlu kita amati di lapangan. Yang kedua itu adalah komponen abiotik. Apa-apa saja komponen abiotik yang perlu diamati di lapangan. Yang pertama itu ada suhu, kelembapan, curah hujan, kemudian ada kecepatan angin. Kemudian agar informasi tadi ya, baik informasi yang berisi data-data tentang komponen biotik atau komponen abiotik tersebut diperoleh secara tepat kemudian akurat, berarti kita itu harus memiliki teknik pengambilan sampel yang akurat gitu. Artinya agar pengamatan yang kita lakukan di lapangan itu dia bersifat representatif gitu. Artinya bisa mewakili populasi yang ada di lapangan. Berikutnya, informasi yang diperoleh di lapangan itu akan dianalisis gitu. Ya, akan dianalisis. Analisis itulah yang disebut dengan analisis ekosistem. Analisis ekosistem. Untuk apa kita melakukan analisis ekosistem ini? Adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi ekosistem tersebut gitu. Ya, bagaimana populasi hama, kemudian bagaimana populasi musuh alami. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, dengan melakukan analisis ekosistem kita bisa tahu gitu, apakah populasi hama itu sudah melewati ambang ekonomi atau populasinya itu masih di bawah ambang ekonomi. Begitu juga dengan
musuh alami. Apakah populasi musuh alami itu tinggi, kemudian populasi itu dia masih bisa menjaga populasi hama itu tetap berada pada titik keseimbangannya. Berikutnya yang tidak kalah penting lagi itu adalah data abiotik tadi. Seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan kelembapan dan kecepatan angin tadi, itu juga perlu kita analisis. Misalnya suhu. Kondisi suhu pada saat kita melakukan pengamatan di lapangan, bagaimana suhunya? Apakah suhu itu menjadi salah satu faktor yang dapat memicu meningkatnya populasi hama? Kita akan tahu bahwa ada titik optimum, ada titik minimum, ada titik maksimum di mana populasi hama itu bisa meningkat itu. Makanya penting bagi kita untuk juga mengetahui bagaimana biologi dari hama tersebut. Kapan populasi hama itu dia tinggi. Kemudian hasil analisis yang kita lakukan tadi itu akan menjadi dasar bagi kita dalam pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan baik itu oleh pihak terkait, misalnya ada Brigade Tani, kemudian ada Satgas, dan termasuk oleh petani sendiri gitu. Di mana kewenangan pengambilan keputusan tersebut sebenarnya lebih direkomendasikan itu pada kelembagaan gitu. Dan sebenarnya juga diizinkan untuk pengambilan keputusan itu dilakukan pada tingkat perorangan. Kemudian ada satu hal yang menarik, bahwa selama ini praktek pemantauan di lapangan itu dilakukan oleh petani itu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama mereka berpartisipasi pada SLPHT, ya, Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu. Kemudian pada kegiatan tersebut petani itu dilatih, ya, untuk melakukan pengamatan, mereka dilatih untuk melakukan analisis, yakni yang maksudnya ada analisis ekosistem, sekaligus mereka bisa mengambil keputusan gitu, perlu atau tidaknya dilakukan sebuah tindakan pengendalian. Model pengambilan keputusan yang dilatih, ya, kepada petani sampai pada saat ini itu disebut dengan model ambang petani gitu. Dimana ambang petani itu dia masih bersifat sangat sederhana sekali gitu. Bahkan dia cenderung bersifat kualitatif gitu. Kualitatif maksud di sini adalah bagaimana kerusakan itu hanya berdasarkan pengamatan petani di lapangan saja gitu, berupa gejala-gejala yang ditimbulkan oleh serangan hama, kemudian patogen penyebab penyakit gitu. Artinya satu petani dengan petani yang lain mereka memiliki anggapan yang berbeda untuk sebuah ambang pengendalian. Berikutnya kita tadi sudah sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Berikutnya setelah diambil keputusan tentang tindakan pengelolaan ekosistem yang perlu dilakukan, keputusan tersebut secara langsung itu diterapkan di lapangan gitu, dalam bentuk tindakan pengelolaan. Saya ulangi lagi bahwa setelah keputusan pengendalian itu ditetapkan oleh kelembagaan atau oleh perorangan, maka tindakan tersebut harus dia diterapkan dalam bentuk tindakan pengelolaan gitu. Tindakan pengelolaan itu dia dapat berupa misalnya pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan pestisida atau bentuk-bentuk pengendalian lain. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, tindakan pengelolaan ini itu dia bisa diaplikasikan perorangan, kemudian dia juga bisa diaplikasikan secara kelompok gitu. Secara kelompok tentu mereka akan melibatkan berbagai pihak, pihak-pihak terkait, Satgas, Brigade, ya, kemudian dinas-dinas terkait, di mana integrasi dari masing-masing pihak ini akan menentukan keberhasilan dari teknik yang diaplikasikan di lapangan. Berikutnya, sistem organisasi pengelolaan hama terpadu mulai dari pemantauan, kemudian analisis ekosistem, pengambilan keputusan, kemudian tindakan pengelolaan yang diterapkan di lapangan itu akan menjamin kontinuitas, efisien, dan efektivitas pengendalian yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari pengelolaan hama terpadu. Berikutnya,
terakhir yang tidak kalah penting itu adalah bahwa aliran informasi dari agroekosistem kemudian kembali lagi ke agroekosistem dalam bentuk tindakan pengelolaan itu, dia itu harus berjalan secara cepat gitu. Cepat, tepat itu. Sehingga pengendalian yang dilakukan itu dia tidak terlambat. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bagaimana diagram alurnya itu mulai dari pengamatan pada ekosistem pertanian, pemantauan, analisis ekosistem, ya kan? Kemudian penentuan keputusan, kemudian teknik pengelolaan yang dilakukan, itu dia harus dilakukan secara cepat dan tepat gitu, ya. Agar nanti tindakan pengendalian itu tidak terlambat untuk dilakukan. Berikutnya, kita ke sub materi yang kedua, yakni pengambilan sampel dalam program pemantauan. Pertama, sampel ya atau contoh di dalam statistik itu merupakan bagian dari populasi atau juga disebut dengan sebagai universum. Jadi populasi hama pada satu tempat itu merupakan seluruh individu ya hama yang ada di tempat tersebut pada satu waktu tertentu. Sasaran dari pengamatan itu adalah bagaimana kita menghitung semua jumlah individu dari populasi hama itu secara tepat, ya, secara tepat. Kemudian hal tersebut tentu tidak mungkin untuk kita lakukan. Bayangkan saja bagaimana kelimpahan dari populasi hama tersebut gitu. Maka tentu hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan gitu. Ya, banyak faktor yang membatasinya, mulai dari keterbatasan waktu, biaya, tenaga pengamat ya di lapangan. Ditambah pengamatan itu harus dilakukan secara cepat gitu, agar pengambilan keputusan itu dapat segera dilakukan. Nah, karena kondisi tersebut, maka membuat pengamatan itu hanya bisa kita lakukan pada bagian kecil saja dari populasi itu. Maka bagian kecil dari populasi yang kita gunakan sebagai objek pengamatan, maka itulah yang disebut dengan sampel. Berikutnya, sebelum melakukan pengamatan, biasanya petugas atau petani harus melakukan pengambilan sampel ya. Pengambilan sampel atau kita sebut dengan sampling. Dari data tersebut dapat diduga bagaimana sifat-sifat dari populasi ya. Sifat-sifat populasi itu ada kepadatan, distribusi, mortalitas, natalitas, dan sebagainya itu, termasuk juga jumlah individu di dalam populasi. Berikutnya, permasalahan yang sering dihadapi dalam setiap pengambilan sampel itu adalah menentukan jumlah anggota dari sampel yang tepat gitu, dan dapat mewakili keseluruhan anggota populasi itu. Nah, ini dia tantangannya ketika kita melakukan pengamatan di lapangan. Bagaimana agar sampel yang kita ambil itu dia bisa mewakili populasi yang ada di lapangan atau dia bersifat representatif. Apa dampaknya? Jika penentuan sampelnya itu tidak tepat, maka data sampel itu tidak dapat digunakan untuk menduga sifat dari populasi dan tingkat ketepatan dan ketelitian yang tinggi. Berikutnya, kita ambil contoh misalnya hasil pengamatan. Ya, hasil pengamatan menunjukkan bahwa populasi hama itu sudah melewati ambang ekonomi. Padahal di lapangan itu tidak demikian gitu. Nah, kan kita ketahui bahwa kalau populasi hama itu telah melewati ambang ekonomi, berarti kita perlu melakukan tindakan pengendalian menggunakan pestisida. Nah, padahal tadi kita ketahui bahwa di lapangan itu sebenarnya itu populasi hama itu belum melewati ambang ekonomi. Sehingga aplikasi pestisida yang kita lakukan itu dia tidak akan efektif gitu. Akan terjadi pemborosan. Ya, tentu biaya produksi juga akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya gitu. Ya, bagaimana jika ketika kita melakukan pengamatan, kemudian populasi hama itu ternyata telah melewati ambang ekonomi. Akan tapi karena kurang teliti dan kurang akuratnya data yang kita miliki pada saat hasil dari pengamatan di lapangan,
itu ternyata kita mengambil kesimpulan bahwa populasi hama itu belum melewati ambang ekonomi. Kondisi ini tentu akan mengakibatkan kerusakan yang besar itu. Karena kalau populasi hama itu belum melewati ambang ekonomi, tentu kita biarkan saja dia dulu. Artinya kita beranggapan bahwa populasi tersebut bisa dikontrol oleh musuh alami. Berikutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknik pengambilan sampel ya. Yang pertama itu ada jenis hamanya, kemudian ada jenis tanaman. Syarat teknik pengamatan dan pengambilan sampel itu, yang pertama dia itu harus praktis, kemudian dia harus dapat dipercaya. Berikutnya, peranan pengamatan dalam PHT. Ya, apa saja peran pengamatan dalam PHT? Yang pertama itu perlu tidaknya pengendalian dilakukan. Seperti yang berulang kali saya sampaikan bahwa hasil dari pengamatan itu akan menentukan apakah perlu atau tidak kita melakukan sebuah tindakan pengendalian. Kemudian yang kedua, metode pengendalian yang dipilih dan bagaimana cara melaksanakannya. Ya, artinya ketika kita melakukan pengamatan di lapangan, tentu kita akan tahu apa jenis hama yang menyerang, apa jenis patogen yang menyebabkan penyakit. Dan kita tahu bahwa masing-masing hama, masing-masing patogen tentu memiliki cara pengendalian yang berbeda-beda. Kemudian peranan yang ketiga itu adalah tindakan yang akan dilakukan untuk mencegah meluasnya serangan hama. Artinya dengan kita mengetahui, dengan kita melakukan pengamatan, kita akan mengetahui bagaimana tingkat serangan. Setelah kita mengetahui bagaimana tingkat serangan, artinya kita bisa melakukan mitigasi agar populasi atau tingkat serangan itu dia tidak semakin luas. Berikutnya, macam-macam pengamatan. Apa-apa saja macam-macam pengamatan? Yang pertama, nanti kita kelompokkan pengamatan itu berdasarkan sifat. Yang kedua, pengamatan itu berdasarkan frekuensi. Kemudian yang ketiga, pengamatan itu berdasarkan jumlah sampel. Pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pengamatan itu dibagi menjadi pengamatan kualitatif. Kemudian yang kedua dikelompokkan menjadi pengamatan kuantitatif. Berikutnya, berdasarkan frekuensi. Ya, berdasarkan frekuensi. Frekuensi ini maksudnya adalah berapa kali pengamatan itu dilakukan. Ya, pertama itu adalah pengamatan kontinu, reguler, tetap ya. Kemudian yang kedua itu ada istilahnya itu pengamatan keliling atau insidental ya, atau pengamatan itu tidak dilakukan secara terus-menerus gitu, hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada saat ada gejala serangan, pada saat populasi tinggi baru dilakukan pengamatan. Berikutnya, pengamatan berdasarkan jumlah sampel. Dibagi juga menjadi dua. Pertama disebut dengan pengamatan global, yang kedua itu disebut dengan pengamatan halus, ya. Berikutnya, unsur-unsur penting dalam pengamatan. Apa-apa saja unsur-unsur penting dalam pengamatan? Yang pertama, bentuk sebaran hama. Bagaimana bentuk sebaran hama? Selama ini yang kita ketahui bentuk sebaran hama itu ada 3. Yang pertama ada sebarannya itu teratur, ada sebarannya itu random, kemudian ada sebaran hama itu dia mengelompok ya, mengelompok. Kemudian unsur yang kedua itu adalah metode sampling. Apa metode sampling yang akan kita gunakan pada saat melakukan pengamatan di lapangan. Kemudian bentuk pendugaan populasi. Nah, ini yang paling menarik lagi. Bagaimana cara atau apa alat analisis yang kita gunakan untuk menduga populasi hama di lapangan. Kemudian yang terakhir unsur penting dalam pengamatan itu adalah biologi dan perilaku dari hama. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam pemantauan. Ya, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam pemantauan. Yang pertama, sifat dan keterampilan dari petugas pengamat. Sebelumnya juga sudah sempat saya singgung ya. Ini ternyata peran dari pengamat itu sangat esensial sekali. Tenaga pengamat tentu memiliki keberagaman ya, sifatnya, pengetahuannya, kemudian keterampilan, di mana hal tersebut nanti akan mempengaruhi mutu data yang dikumpulkan. Ada pengamatan itu yang dia itu sistematis ketika melakukan pengamatan. Ada dia itu detail, teliti dia gitu. Kalau dia melakukan dengan demikian, tentu data yang dihasilkannya itu tentu akan akurat gitu, ya. Kemudian yang kedua, untuk itu perlu karena keberagaman dari pengetahuan, keberagaman dari keterampilan pengamat di lapangan, berarti perlu kita lakukan sebuah pendidikan ya,
pendidikan dan pelatihan bagi petugas pengamat. Ya, pelatihan meliputi mulai dari pelatihan pengambilan sampel, ya, agar sampel yang diambil itu efektif. Biasanya untuk pelatihan itu ditekankan, itu dilakukan itu di lapangan gitu, sehingga calon-calon pengamat itu dia betul-betul bisa melihat bagaimana kondisi real di lapangan gitu. Kemudian diusahakan juga ketika mereka melakukan pengamatan itu selama satu musim tanam, ya, selama satu musim tanam, sehingga calon-calon pengamat itu mereka betul-betul mengetahui bagaimana dinamika populasi hama selama musim tanam tersebut, ya. Berikutnya, selain melakukan edukasi dalam bentuk pendidikan penyuluhan tadi, kemudian pelatihan untuk mencegah atau meningkatkan keterampilan dari pengamat ini, itu juga bisa kita lakukan dengan membuat berbagai buku petunjuk, ya, buku-buku saku yang tentu kita usahakan dia terstandar gitu, jadi seragam semuanya. Kemudian karena keterbatasan tenaga, karena keterbatasan biaya, ya tentu masing-masing pengamatan itu tentu perlu dibatasi wilayah kerjanya gitu, ya, perlu dibatasi wilayah kerjanya. Kita lanjut ke yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam pemantauan. Yang kedua itu adalah keadaan lingkungan setempat, ya, keadaan lingkungan setempat. Keadaan lingkungan di lokasi pengamatan itu kan beragam, ya, sangat beragam sekali. Kemudian diduga akan mempengaruhi aktivitas dan perilaku dari serangga yang diamati. Kita mengetahui bahwa serangga itu dia sangat respon sekali dengan perubahan dari habitat gitu. Kemudian perlu dipelajari bagaimana biologi, ekologi dari serangga yang akan diamati gitu. Karena setiap serangga itu memiliki karakter yang berbeda gitu, ya, memiliki behavior, perilaku yang berbeda gitu. Misalnya seperti ada serangga hama itu yang dia itu ternyata bersifat nokturnal. Ada serangga itu hama itu yang dia bersifat diurnal gitu. Nah, bahkan ada beberapa serangga itu yang aktif pada jam-jam tertentu saja gitu. Agar ketika kita melakukan pengamatan kemudian kita memang menemukan serangga tersebut, tentu kita harus mempelajari perilaku ini dulu gitu, sehingga pengamatan yang kita lakukan itu dia efektif. Berikutnya, untuk mengantisipasi bias, waktu pengamatan itu perlu disesuaikan dengan irama kehidupan dari serangga hama. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam pemantauan yang ketiga itu adalah sifat sebaran spasial dari serangga. Sifat sebaran atau distribusi dari serangga yang diamati itu menjadi salah satu faktor penting yang harus kita perhatikan di lapangan, terutama berhubungan dengan metode pengambilan sampel yang akan kita gunakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 tipe sebaran serangga. Yang pertama itu disebut dengan sebaran reguler, kemudian ada sebarannya itu random, kemudian yang ketiga itu ada sebarannya mengelompok. Tipe sebaran serangga itu dipengaruhi oleh biologi serangga, jenis habitat, kemudian faktor lingkungan gitu. Kemudian ada beberapa serangga yang dia itu menyebarnya itu merata pada satu habitat, berarti dia memiliki batas toleransi yang luas gitu, baik terhadap faktor biotik ataupun terhadap faktor abiotik, sehingga dia bisa menempati semua ruang yang ada di lahan tersebut. Berikutnya, sifat sebaran serangga itu perlu kita ketahui karena akan menentukan besarnya ukuran dan bentuk dari sampel, frekuensi pengamatan dan ukuran sampel. Berikutnya, kita masuk ke metode pengambilan sampel, ya. Metode pengambilan sampel. Ada 3 metode pengambilan sampel. Yang pertama itu ada metode mutlak, yang kedua itu ada metode nisbi, yang ketiga itu ada disebut dengan indeks populasi. Terakhir, materi pertemuan kita hari ini yakni tentang penyusunan program pengambilan sampel. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan saat pengambilan sampel itu ada 5. Yang pertama itu unit sampel, yang kedua itu ada interval pengambilan sampel, yang ketiga ukuran sampel,
yang keempat desain pengambilan sampel, dan yang kelima adalah mekanik pengambilan sampel. Mekanik pengambilan sampel atau bagaimana cara kita melakukan pengambilan sampel. Cukup sampai di sini dulu materi kita untuk pertemuan yang ke-6. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini nanti ada 2 video ya yang sudah kami siapkan. Ini adalah bagian yang pertama. Nanti berikutnya juga ada video bagian yang kedua, yakni tentang teknik pengambilan sampel. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.